Tapi kalau Anda mempunyai korban lain, sampaikan kepada saya, ayo kita sama-sama lapor polisi. Ya, jadi seperti itu. Tapi karena Anda tidak bisa membuktikan pertanyaan Anda, kita fokus kepada perkara yang saat ini dilaporkan Nikita, di mana korbannya adalah Laura itu sendiri. Bang, terkait visum sendiri itu masih seputar dugaan aborsi yang dilakukan atau ada hal lain juga seperti mungkin kekerasan gitu? Ya, itu bagian proses hasil. Kalau hasil visum saya tidak bisa sampaikan. Yang jelas kalau Anda tanya ada terjadi visum, ya hasilnya penyidik yang punya. Jadi ada batasan-batasan. Tapi kalau Anda ingin tahu apa sih ada kejadian apa? Ada kejadian dilakukan visum et repertum terhadap korban. Hasilnya visum, saya tidak punya hak menyampaikan walaupun saya tahu. Paham ya? Anda tanya kepada penyidik dalam hal ini melalui Humas. Kalau Humas menyampaikan kepada Anda, kepada masyarakat, itu haknya. Karena itu adalah memang milik penyidik, karena bahasanya visum et repertum pro justisia. Tapi dari Laura sendiri sempat cerita mungkin mendapat kekerasan dari Fadel. Kalau visum itu akan berbicara segala macam, termasuk kekerasan segala macam. Makanya tanyakan langsung aja. Hasilnya seperti apa? Itu alangkah baiknya ditanyakan kepada penyidik langsung. Laura hari ini tadi cek visum didampingi oleh siapa aja, Pak? Yang jelas saya dan Edwin pamannya, dan dari penyidik ada dari kedokteran, dari PPA ada banyak yang bersama-sama untuk melakukan proses. Dokternya ahli di bidang masing-masing. Saya tidak bisa sampaikan karena saya tidak tahu ahlinya. Yang jelas ada banyak dokter saya lihat tadi. Apa Niki nggak ikut hadir karena nggak kuat untuk melihat hasilnya tadi, Bang? Saya pikir nanti saya tanyakan Niki. Dia tidak hadir karena apa? Tapi kan Niki mempercayakan semuanya kepada saya dan kepada Edwin, kakaknya kan. Edwin yang dipercayakan dan saya selaku kuasa hukumnya yang mendampingi saat itu. Yang jelas satu hal yang saya sampaikan, hasilnya luar biasa. Udah itu saja. Luar biasa seperti apa? Anda gali dengan Anda bertanya kepada penyidik melalui Humas. Humas punya hak untuk menyampaikan seperti apa hasilnya. Bang, Ya. mungkin dari semua alat bukti akankah ada alat bukti lainnya lagi, Bang, untuk secara langsung dapat menjerat? Kan kemarin Niki bilang akan menjerat keluarganya juga, Bang. Itu nanti dalam proses salah satu proses hasil ini nanti akan ditemukan peristiwa ini seperti apa, bagaimana dan siapa saja. Nah, disitulah nanti akan muncul hal-hal yang terkait. Jadi di dalam KUH pidana itu ada pasal yang namanya pasal turut serta melakukan tindak pidana, membantu melakukan tindak pidana, dan bersama-sama melakukan tindak pidana. Jadi ada 3 item yang diatur di dalam KUH pidana tentang orang lain yang terkait dengan sebuah peristiwa pidana. Jadi di dalam perkara pidana ada perkara membantu melakukan, jadi orang lain sifatnya membantu. Ada juga perkara pidana yang turut serta membantukan, turut serta melakukan. Jadi kalau turut serta melakukan berarti ada orang yang melakukan, ada orang lain yang melakukan bersama-sama dia. Nah, jadi seperti itu. Dari alat bukti yang Abang pegang selama ini ke Polres Jakarta Selatan, apakah bukti-bukti tersebut juga, kan Abang pengacaranya nih, Bang, bukti-bukti tersebut juga tuh menjerat juga gak sih keluarganya? Dari seluruh bukti-bukti yang Abang bawa selama ini ke Polres Selatan? Tanya penyidik. Saya yang tahu, tapi itu menjadi haknya penyidik. Jadi apalagi ini terkait dengan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Nama saja sebetulnya tidak boleh kita sampaikan, ya. Tapi karena Anda bertanya tentang proses, tentang siapa-siapa yang terkait dengan peristiwa ini, alangkah baiknya tanya kepada Humas. Adakah indikasi adanya turut serta melakukan dari pihak lain? Adakah indikasi ada orang lain yang bersama-sama melakukan? Adakah pihak lain yang membantu melakukan? Jadi ada 3 item Anda tanyakan, ya, biar mereka yang jawab. Walaupun saya bisa jawab,